Halo, di video ini saya akan tunjukkan cara membuat cadangan di Oppo Reno 13 FS Lift J. Oke, jadi mari kita mulai. Sekarang kita perlu membuka pengaturan. Sekarang gulir ke bawah sedikit sampai Anda menemukan sistem dan pembaruan. Dan di sini, seperti yang Anda lihat, ada cadangkan dan atur ulang. Jadi kita perlu mengetuk itu. Opsi pertama dari atas adalah cadangkan dan migrasi. Dan di sini kita memiliki yang namanya clone phone dan juga cadangan lokal. Untuk fitur clone phone ini sendiri, saya sebenarnya tidak tahu pasti apa alasannya, namun saya merasa bahwa kemungkinan besar hal ini memang karena faktor mereknya. Clone phone hanya berfungsi di Oppo dan Realme saja. Karena saat saya ingin mengirim data dari ponsel itu ke yang lain, saya tidak bisa mengunduh aplikasi clone di perangkat kedua. Sebenarnya saya bisa, tapi saya tidak bisa menerima data di perangkat lain. Saya hanya bisa mengirim. Jadi dalam kasus saya, itu tidak mau berfungsi, sehingga saya tidak bisa menunjukkannya kepada Anda. Tapi kalau Anda mau, kita bisa mencobanya. Jadi jika Anda ingin mencadangkan data di perangkat ini, cukup keluarkan SIM dari perangkat dan pindai kode QR dari perangkat kedua, lalu ikuti instruksinya. Di sini kita juga punya cadangan lokal. Buat dari sini, cadangan baru. Oke, di sini cukup pilih aplikasi apa saja yang ingin Anda cadangkan. Anda bisa memilih kontak, pesan, riwayat panggilan, pengaturan preferensi, aplikasi, data eksternal, dan pada dasarnya itu saja. Dan sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah klik mulai. Sekarang prosesnya sudah dimulai seperti yang bisa Anda lihat. Jadi sekarang kita perlu menunggu sampai mencapai 100%. Sebenarnya ini tidak akan memakan waktu lama. Baiklah, seperti yang Anda lihat, cadangan telah selesai. 35 GB dan 5 jenis data. Sekarang cukup klik selesai. Di atas, Anda bisa melihat tanggal kapan cadangan dibuat, juga jamnya dengan jelas. Juga ingat bahwa jika Anda mereset ponsel Anda akan kehilangan cadangan itu. Karena cadangan tersebut tidak disimpan di cloud atau layanan penyimpanan online semacamnya. Cadangan tersebut disimpan di penyimpanan ponsel. Jadi jika Anda mereset ponsel Anda, pada dasarnya Anda akan kehilangan cadangan tersebut. Harap diingat hal itu. Baiklah, dan sekarang kita punya Google Backup yang menurut saya pribadi adalah yang terbaik dan juga terasa jauh lebih nyaman jika dibandingkan dengan opsi-opsi yang sebelumnya pernah ada. Baiklah, kita bisa saja klik pada akun Google. Di sini, di bawah penyimpanan akun, kita memiliki akun Google yang sedang kita gunakan, dan di bawahnya kita bisa melihat ruang penyimpanan gratis yang tersedia. Seperti yang bisa Anda lihat, untuk saat ini baru terpakai 30%, 50%. Jadi masih banyak ruang yang tersedia untuk digunakan. Dan jangan lupa, jika Anda ingin memulihkan cadangan dari Google di masa depan, Anda harus masuk ke akun Google yang sama, yaitu akun yang sedang digunakan di sini. Jika tidak, Anda tidak akan bisa memulihkan cadangan tersebut. Jadi jangan lupa akun dan kata sandi Anda juga. Baiklah, pastikan cadangan yang satu ini. Dan sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah mengklik tombol biru itu, cadangkan sekarang. Sekarang prosesnya akan dimulai. Jadi mari kita tunggu sebentar. Oke, di bawah bagian cadangan Anda bisa melihat garis tipis ini. Dan ketika garis itu mencapai ujung yang berlawanan, itu berarti proses pencadangan sudah selesai. Jadi, mari kita tunggu sebentar sampai selesai. Kita juga akan melihat informasi di bagian bawah layar bahwa cadangan telah disimpan. Jadi, mari kita tunggu. Baiklah, dan sekarang kita bisa melihat di bagian bawah layar bahwa data Anda telah dicadangkan. Sekarang kita bisa mengklik panah itu dan kembali. Juga di bawah akun Google, kita bisa mengaktifkan pemulihan otomatis. Anda bisa membaca saat menginstal ulang aplikasi, pulihkan pengaturan dan data yang dicadangkan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, beri like, komentar, dan subscribe.